Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, silakan duduk. Pagi ini salam. Sekali lagi salam. Saya berharap ada sukacita Tuhan yang turun di dalam hidup kita masing-masing. Ada tema yang saya mau sampaikan kepada kita di pagi yang luar biasa adalah Allah mengasihi kita. Saudara, tema ini sederhana, tetapi tema ini atau hal ini kadang-kadang bisa berbahaya di dalam hidup kita. Nah, saudara dengar baik-baik. Allah mengasihi kita. Anda harus tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda. Nah, pertanyaannya yang muncul adalah ini, saudaraku. Mengapa saudara dan saya harus bawa untuk pagi hari ini belajar menyadari Allah mengasihi kita? Karena begini, saudara. Kita memang menyadari bahwa Allah mengasihi kita. Saya tanya saudara, siapa yang sadar bahwa Allah mengasihi dirinya? Saudara bisa lihat angkat-angkat bahwa saudara memang ada di kondisi tertentu kita merasa Allah mengasihi kita. Tapi kadang-kadang jujur ya, di dalam posisi kita misalnya seperti Ayub. Saudara mesti ingat cerita Ayub ya. Ayub itu anaknya mati, bisnisnya hancur, dicuri orang. Saya tanya saudara, kalau saudara pada posisi itu masih menyadari Allah mengasihi saudara? Saya tanya saudara jujur, masih kita sadar bahwa Allah mengasihi kita? Jujur kita mau bilang, pada saat itu kita bilang, rasanya Tuhan tidak mengasihi saya. Saya lanjut lagi, berapa banyak kita merasa bahwa Allah itu mengasihi kita terkondisi. Ada waktu kita merasa Allah peduli, Allah mengasihi kita. Tapi ada waktu di mana saudara punya beban, saudara punya persoalan, saudara punya air mata, tapi Tuhan seperti tak peduli dengan saudara. Saya tanya sekali lagi, apakah perasaan Tuhan mengasihi saudara masih ada? Itu yang saya mau coba bawa. Nah, itu sebabnya di minggu ini saya ingin bawa saudara untuk menyadari, mengerti apa maksud daripada Allah mengasihi kita. Kalau Allah mengasihi kita, yes, pasti. Tapi perasaan itu seringkali berubah pada waktu situasi kita berubah. Apalagi misalnya kita sedang berdoa untuk sesuatu lalu tidak kunjung datang. Kadang-kadang kita merasa Allah tidak mengasihi kita. Nah, mengapa perasaan itu muncul? Karena menurut saya pemahaman kita yang salah tentang kasih Allah. Nah, mari kita lihat mengapa kita perlu belajar tentang kasih Allah kepada kita. Satu, supaya kita sadar bahwa hidup ini hanya kasih karunia Tuhan. Artinya setiap hari sebenarnya kita bisa merasakan kasih Tuhan. Yang kedua, supaya kita bisa mengerti konsep Allah mengasihi itu lebih baik. Seringkali kita menyamakan kasih Allah itu hanya dengan hal-hal yang baik. Betul? Pada waktu hal yang buruk terjadi seperti menimpa Ayub, pada kita pun kita merasa Allah berubah sifatnya dari Allah yang baik menjadi Allah yang tidak baik. Saudara nonton di YouTube, ada orang-orang yang menjadi mualaf hanya karena mereka tidak dapat melihat gambar Allah secara lengkap tentang Allah yang mengasihi kita. Kenapa saya angkat ini? Ini penting. Berapa banyak orang kecewa tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan, tinggalkan Allah, yang mana mereka lama melayani Tuhan, tapi akhirnya mereka pergi. Kenapa? Salah satunya pemahaman yang salah tentang kasih Allah. Dan saya berharap pagi hari ini kita mengerti kasih Allah. Yang ketiga, supaya kita juga bisa mengasihi Tuhan. Allah mengasihi kita, maka kita harus balas mengasihi Tuhan. Nah, kalau begitu, yang menjadi penekanan saya pada poin kedua, kita harus mengerti apa itu Allah mengasihi kita. Supaya kita sadar. Dan kalau kita sadar, tentu kita akan mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, apapun keadaannya. Nah, mengapa saya angkat ini? Saya dapat sebuah kata bijak dari salah satu dosen saya. Dia tulis begini, saudara, hidupmu tidak ditentukan oleh orang yang memusuhi Anda, tetapi ditentukan oleh Allah yang mengasihi Anda. Sekali lagi saya baca, hidupmu tidak ditentukan oleh orang yang memusuhi Anda, tetapi ditentukan oleh Allah yang mengasihi Anda. Waktu saya dapat ini, saya dapat kata Allah mengasihi saya. Betulkah Allah mengasihi saya? Kalau Allah mengasihi saya,
Kenapa ada janda-janda di sini? Ada janda-janda yang mungkin akan lihat di YouTube saya yang mengatakan, kalau Tuhan mengasihi saya, kenapa anak-anak saya masih kecil, suami saya diambil Tuhan? Ada banyak pertanyaan tentang kasih Allah. Kalau kasih Allah itu ada, kenapa orang pergi bom gereja tidak Tuhan kasih patah di tangan, lalu bom meledak, dan yang mati orang-orang tak berdosa, padahal hatinya mau pergi gereja. Nah, itu yang saya bilang, kalau kita tidak bisa memahami kasih Allah dengan baik, kita menjadi kecewa sama Tuhan, kita menjadi pahit dengan Tuhan. Waktu bisnis kita diberkati, kita rasa Tuhan mengasihi. Dan waktu bisnis kita berantakan, kita rasa kayaknya kasih Allah lagi turun, surga lagi diskon kasih Allah. Apakah benar? Tidak. Poin 2 tadi saya bilang, pemahaman kita yang salah tentang kasih Allah. Mari kita belajar, kita lanjut saudara. Yang paling penting dari apa yang saya sampaikan pagi hari ini, dari mana kita tahu bahwa Allah mengasihi kita? Mungkin tadi saya tanya, apakah Anda tahu Allah mengasihi saudara? Yes, saudara mengatakan yes. Pertanyaan saya selanjutnya, dari mana Anda tahu bahwa Allah mengasihi Anda? Mungkin orang berkata, ya saya masih hidup karena itu bukti kasih Allah. Oke, saya setuju. Tapi mari kita lihat, dari mana kita tahu? Pasti yang pertama kita punya pengalaman kasih Tuhan. Tapi menurut saya, dari mana saya tahu? Dari Allah sendiri. Jawaban saya sederhana, dari Allah sendiri. Bahwa Allah yang kasih tahu saya bahwa Dia mengasihi saya. Loh, kapan Allah bicara kepada saya sebagai gembala atau hamba Tuhan? Dari firman Allah. Karena itu kita jangan bikin konsep kasih Allah itu dari konsep kita. Waktu kita bikin konsep kasih Allah menurut kita, maka kita akan salah menafsir tentang kasih Allah. Waktu kita salah menafsir tentang kasih Allah, tadi saya bilang, kita gampang kecewa dengan Tuhan. Sampai sini sudah mengerti ya? Saya bawa pelan-pelan. Kalau begitu kita harus tahu, Allah mengasihi kita itu bentuknya, modelnya bagaimana. Yang Anda harus tahu, bentuk kasih Allah kepada kita itu bentuknya bagaimana. Ada orang yang mengukur kasih Allah dengan berkat jasmani. Kalau dia punya berkat melimpah, kasih Allah sedang turun. Kalau lagi seret, lagi turun, rasanya Allah tak peduli, Allah tidak mengasihi saya. Kalau kita sehat, kita bilang Tuhan sayang saya. Bagaimana dengan mereka yang masih melayani Tuhan tapi diidap atau mengidap penyakit kanker, tumor, padahal mereka orang-orang yang mencintai Tuhan? Apakah Allah tidak mengasihi mereka? Tunggu sebentar. Jangan cepat-cepat berikan sebuah label, ini Allah mengasihi, ini Allah benci. Pertama, bukti Allah mengasihi menurut Alkitab, Dia mati di atas Golgota. Saudara lihat ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah. Ini kasih yang paling besar ini, kematian Yesus di atas kayu akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa bukti bahwa Tuhan mengasihi saya? Dia mau mati bagi saya. Sudah dikatakan begini, yang pertama bukti Allah mengasihi kita, Dia kasih anaknya yang tunggal. Saudara pikir itu gampang? Jangankan kita puang, kita puang 5.000 naik 20.000, susah kita kasih Tuhan. Apalagi kita mau kasih anak. Betul? Itu sebabnya berapa banyak orang mau kasih anaknya jadi pendeta. 80% kalau bukan dokter, insinyur, profesor, bupati, gubernur, presiden. Membuktikan bahwa kita mau kasih yang terbaik dari kita, kasih kita anak. Saya waktu di Sati, air mata saya jatuh waktu saya mau pulang tinggalkan anak saya. Karena sebagai seorang bapak yang tiap hari berjalan bersama 3 orang anak, saya bukan orang yang gampang anak-anak pergi ke tinggal saya. Mungkin saya ikut sifat dari mama saya yang tidak bisa jauh dari anak-anak. Jadi pada waktu saya mau ke tinggal, itu hari terakhir. Ya kadang-kadang saya harus jujur, saya nangis diam-diam.
supaya anak saya jangan ikut-ikutan dengan saya. Tapi satu titik saya bilang sama istri saya, wow, ternyata istri saya menangis waktu di bandara. Saya merasakan itu. Istri saya jawab begini, makanya beta sudah mau hantar, tapi saya harus hantar. Lalu waktu saya mau pulang, malam-malam kami dua tidur di satu kamar, dan setiap malam kami dua menangis. Rasanya kita dua tidak bisa dipisah gitu. Nah, tapi saya harus tinggal dia karena dia harus kuliah. Lalu ketika saya pulang, mau pulang hari terakhir, saya rencana tidak lagi akan datang ke dia. Saya akan bikin dia adalah saya akan lewat kampus itu tanpa pamit dia. Saudara, tapi saya tidak tega. Akhirnya satu hari sebelum saya pulang ke Surabaya, saya datang ke sekolah Alkitab Sakti, lalu saya ketemu dia. Saya sudah dalam hati saya akan tahan. Saya tidak akan jatuhkan dalam mata saya. Walaupun saya sedih, saya akan berusaha jadi laki-laki sejati. Jadi saya dengan sponsor saya turun ke Sakti sampai di situ. Lalu mereka berpelukan. Sponsor saya pelukan, orang Chinese pelukan sama anak saya. Kamu semangat ya. Sebenarnya saya biasa-biasa saja. Memang ada sudah kuat, sudah bisa tahan. Tapi yang saya jadikan ini, sponsor bilang begini, lihat tuh, papanya nangis. Saya bilang, kalau ngomong dalam hati saya balik, saya arah sana, saya bilang tidaklah, saya balik ke sana. Itu padahal hanya anak pergi sekolah, dia pergi mati. Tapi itu saja saya sudah berat. Kalau saya duduk-duduk renung begini, dalam hati saya sebagai hamba Tuhan, saya berdoa, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai siapapun dari mereka silakan. Mau 3 silakan, 1 juga silakan, terserah Tuhan. Jadi waktu dia seperti sekolah itu seperti dalam hati gini, kita ini lucu ya. Berdoa supaya Tuhan panggil. Tuhan supaya panggil saya berpikir gini, aduh, rasanya kembali ke anak kecil supaya dia jangan kemana-mana, dia ada di sekitar saya. Mengerti? Dia belum mati, dia belum diambil dari diri saya, tapi rasanya susah, kita nangis. Tapi Alkitab bilang, dia kasih anaknya untuk tebus dosa kita. Bukankah ini bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa? Dia kasih anaknya untuk tebus kita yang kepala batu ini, yang pemberontak ini, yang masih berdosa ini, dia tebus, dia kirim anaknya. Katanya, kalau lihat orang mengasihi kita itu, lihat seberapa besar dia berkorban untuk kita. Semakin dia berkorban banyak untuk kita, dia orang yang mengasihi kita. Tapi semakin dia kurang berkorban untuk kita, dia bukan tipe orang mengasihi. Makanya saya sering bilang, yang nona-nona, kalau pacaran lu traktir lebih banyak, itu bukan laki-laki baik. Itu laki-laki HG. Tidak ada kataannya. Kalau betul-betul dia mengasihi Anda, dia kasih saudara. Yang kedua, sebagai seorang wanita, banyak kali laki-laki itu dia bilang, lu sayang beta, aku sayang. Sayang dia Nah kalau lu sayang, lu kasih semua. Mengerti ya? Orang dewasa mengerti bahasa saya. Padahal terbalik, Allah mengasihi, dia tidak minta korban, tapi dia kasih korban. Jadi laki-laki yang mencintaimu adalah laki-laki yang kasih korban, bukan minta korban. Saya sadar Tuhan sayang saya karena Tuhan mau mati untuk saya. Betul ya? Dia berikan anaknya yang tunggal. Kalau anak 2 tidak apa-apa, kasih 1 pasti ada 1, kasih 1 pasti ada 1. Tapi Alkitab bilang dia anak hanya 1. Bapak punya anak 1, Yesus kami. Tapi dia kasih. Supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa. Yang kedua, bukti kasih Allah, dia tidak ingin saya binasa. Dia tidak ingin Anda dan saya binasa, alias mati kekal. Yang mau mati kekal adalah setan, iblis. Dia tidak mau kita mati kekal. Kalau bisa kita hidup kekal, bukankah ini tujuan setiap kita? Apalagi kalau kita dalam kondisi bahagia, kita ingin kalau bisa hidup lebih lama. Beda kalau kita susah, semua ingin mati. Walaupun berulang-ulang saya bilang, ingin mati tapi takut mati. Jangan
Dalam keputusasaan kita selalu berkata lebih baik mati, tapi kita selalu takut dengan kematian. Coba tanya orang yang bunuh diri, kalau mereka bisa hidup 2 kali, saya tanya mereka waktu itu takut mati tidak? Betul Bapak. Terus saya lompat dari atas, saya lihat batu, baru saya sadar, mengerikan. Tapi sudah terlanjur mati. Mengerti? Bahwa Allah berikan anaknya supaya kita tidak binasa, namun beroleh hidup yang kekal. Wow, Allah mana yang mau kita binasa? Hanya Allah yang ini yang membuktikan. Nah, saya mau bilang, kalau Allah yang mengasihi kita bisa kasih nyawanya, apalagi hanya berkah-berkah. Tapi sayang kita terbalik. Kita mengukur Allah yang mengasihi kita besar itu dengan berkat. Hanya karena mungkin dia belum memberkati Anda, kita mencap dia tidak mengasihi. Padahal salah. Dia kasih yang lebih besar, anaknya. Tapi kita suka balik-balik. Waktu kita tidak diberkati, kita rasa Allah tidak mengasihi. Tuhan bilang, hei, berkat dengan beda anak mana lebih besar? Harus jawaban kita adalah anaknya. Kalau begitu, mau diberkati tidak diberkati, kita bisa bilang, Allah mengasihiku, bukan karena ada berkat atau tidak, tapi karena dia kasih yang terbaik, yaitu anaknya untuk mati bagi kita. Jadi tepuk tangan itu. Saya semakin paham di dalam, saya sebagai hamba Tuhan jujur, kenapa saya korbankan? Kadang-kadang saya juga bertanya, dan hari ini saya sendiri menemukan jawaban. Bahwa kasih Allah jangan diukur dengan apa yang Anda punya atau tidak punya, karena dia sudah kasih yang dia punya, yaitu yang terbaik, Yesus anaknya. Ngerti ya? Jadi mulai sekarang ubah pikiran saudara. Allah mengasihi saya. Buktinya saya masih minum perjamuan karena saya ingat dia mati bukan untuk orang lain, tapi untuk saya, untuk saudara dan saya duduk pagi hari ini. Ada apa? Mengerti ya sampai sini ya? Bahkan lebih sadis lagi, bentuk kasih Tuhan itu digambarkan di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4 ya. Yohanes atau 1 Yohanes 4 ayat 9-10 bilang begini. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anak-anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara tahu bahwa tadi dia bilang, saya suka begini, bahwa bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Kasih manusia itu terkondisi. Lu baik dan beta, beta baik dulu, ya kan? Lu jahat dan beta, dia jahat dulu. Kasih Allah beda. Kapan dia menebus kita? Bukan dalam keadaan baik dia memilih kita. Kita semua orang jahat, kita orang berdosa, dia pilih. Bukankah kasih Allah namanya? Ini kasus Sambo. Tiba-tiba hakim memutuskan Sambo bebas. Semua pasti kita marah. Kalau Randi Bajide bebas misalnya, mungkin keluarga akan marah. Tapi kalau itu terjadi, itu namanya kasih karunia hakim. Demikian di Tuhan. Tuhan mau selamatkan siapa saja. Kadang-kadang saya pikir begini, ya. Itu sebabnya ada bahasa begini yang sering kita kasih keluar. Ini orang baik, kenapa kok dia ngumur pede? Sebelah sana tuh bikin kacau, dia baru sampai mati-mati. Itu yang saya bilang, kasih Tuhan tidak bisa kita salami. Ada orang baik hidup panjang, ada orang hidup jahat, hidup tidak mati-mati. Walaupun kita sudah kutuk, mati sudah kau, tidak mati. Saya mau bilang sama saudara, kasih Allah tidak bisa kita definisi dengan diri kita. Ada amin? Nah karena itu kasih Allah, sekali lagi, pertama yang harus ada taruh di pikiran saudara, Golgota itu kasih Allah. Di Golgota tidak ada mobil BMW. Di Golgota ya, tidak ada yang namanya dolar. Di Golgota tidak ada yang namanya rekening membengkak. Di Golgota itu penderitaan. Tapi penderitaan itu sedang menunjukkan satu, dia mengasihi Anda. Tapi kadang-kadang kita mengasihi Tuhan kan terbalik. Kalau Tuhan kasih kita dulu, padahal dia sudah kasih yang paling besar. Sedang mengerti sini? Kalau begitu, kalau Tuhan
berkati, puji Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan tidak, bahkan tidak memberkati sama sekali, bilang, saya sudah dapat kasih yang paling tinggi, yaitu kasih Allah di atas Golgota. Yang kedua, saudara, kita naik sedikit lagi. Tadi saya bilang, kenapa kadang-kadang kita marah? Kenapa saudara-saudara yang mungkin saudara begitu saya di YouTube, saudara berkata, Pak Pendeta, kenapa kalau Tuhan mengasihi saya, kami baru menikah 1 bulan, lagi bulan madu, madunya belum habis, tapi Tuhan sudah ambil suami saya. Atau sebaliknya, kalau Tuhan itu baik, mengapa saya harus menderita? Ada satu tema di sekolah teologi, mengapa orang benar menderita? Jawaban saya sederhana, kasih Tuhan tidak selalu yang positif, yang kelihatannya baik dalam pandangan kita. Teguran Tuhan juga merupakan kasih Tuhan. Yang kedua, bentuk daripada kasih Tuhan tidak selamanya uang, pangkat, kedudukan, nama besar. Tapi kadang-kadang apa yang saya sebut sebagai teguran adalah kasih Tuhan. Dari mana saya tahu? Sekali lagi dari Tuhan lewat firman-Nya. Wahyu 3:19 bilang gini, barang siapa ku kasih, ku tegur, ku hajar kau. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Bukan saya bilang. Bentuk kasih Allah bukan hanya elus-elus, boi. Orang Lotte bilang, bersayang dulu. Tapi Alkitab berkata, yang ku kasih, ku tegur, ku hajar, ku rotangi. Sayang, hari-hari ini memang tidak semua saya setuju ya. Tapi kalau saudara lihat orang-orang ya umur-umur Maida, Mas Sandra, itu orang-orang yang dibesarkan dengan guru-guru yang keras. Zaman mereka kerja di bank dulu, mereka tidak menggunakan terlalu banyak kalkulator, apalagi komputer. Sekarang ini orang-orang enak, hitungan di bank enak. Ada satu program di komputer namanya Excel. Saya bikin keuangan gereja ini pakai Excel. Jadi saudara tidak perlu pakai kalkulator, masuk berapa, keluar berapa. Tinggal saudara bikin rumusnya. Saya sudah bikin rumus, jadi siapapun yang kerja di laptop keuangan gereja selalu tahu. Lu kerja mau 2 miliar, mau belanja 5 miliar, dia kasih tahu tuh detik juga saldo sisa berapa. Kalau dulu kita masih pusing. Sekarang Excel bikin sendiri, dia hitung sendiri. Artinya apa? Saya maksudnya begini. Saudara, pada zaman-zaman sampai ke zaman saya itu keras. Sekarang saudara enak. Kalau orang tua ini 56 kali 30 berapa ya? Maksudnya satu hari 56.000, kalau 30 hari berapa? Langsung kita ambil kalkulator. Zaman dahulu tidak. Orang tua dahulu itu saya tanya, kalau saudara tanya, ini kali ini berapa? Dia cepat. Kenapa? Didikan zaman itu tidak memberi kesempatan kita dalam tanda kutip untuk pakai alat otak. Makanya kalau kita tidak mengerti yang ditukih otak. Betul ya? Yang zaman-zaman saya ke atas. Kalau saudara salah itu tidak ada bilang, anak pulang belajar baik-baik ya. Tidak ada. Kalau bukan dia pun tangan sendiri naik, bodoh satu ini. Mister naik. Pak, di kepala titiknya. Saya punya kawan beberapa itu tanya-tanya ibu apa. Pak, saya pikir-pikir mungkin dia membuat otak langsung mengerti dia. Mengerti ya? Hari ini dan selalu habis dia pukul, saya paling jengkel itu guru-guru zaman. Yang dia pakai adalah ingatan. Di ujung rotan ada emas. Iya betul. Bagi lu di ujung rotan ada emas, di kepala saja ujung rotan ada darah, itu masalah. Tapi maksudnya begini, lihat orang-orang di zaman-zaman saya ke atas, itu orang-orang jenius. Sekarang kalau saudara lupa bikin notes, taruh saya punya semua yang saya lupa,
Apa semua saya taruh di HP karena tidak bisa mampu di sini. Zaman dahulu itu mereka harus taruh di sini karena kata ada saya punya Bu, ini papa dari ini kakak bayi, dia cerita saya zaman mereka itu belum ada buku. Jadi zaman itu hanya adalah ini batu putih. Jadi di papan itu dia tulis habis, dia ngajar dihapus dan saudara harus ingat itu sudah. Jadi begitu, betul. Mereka juga begitu tulis di kayak di triplek apa, pokoknya habis tulis hapus, lu harus ingat. Coba sekarang lu bikin begini. Kita buka file lagi, tunggu buka file. Kalau lihat didikannya sangat keras, saya tidak membenarkan. Juga ada orang guru yang kalau lebe-lebe, saya berapa banyak kita pernah pahit dengan guru. Kadang-kadang masih ingat, karena dia tahu bahasa Inggris, itu akan benci lu sampai mati. Ya kan? Ada guru-guru kita ketemu di penjahat, saya masih hidup. Tapi saya tanya saudara, hasilnya apa saudara hari ini? Kita mengerti. Alkitab bilang, bentuk kasih Tuhan itu tidak selamanya yang mulus. Kadang dia harus tegur kita agak keras. Ada amin. Ada amin. Saudara yang mata masih jelalatan, kadang-kadang Tuhan harus bikin mata juling supaya saudara sadar betul. Tidak ada kata amin. Ada amin. Ada amin. Jadi selalu kasih Tuhan kita sudah salah. Itu semua kita benci Tuhan, kita marah Tuhan. Karena kasih itu selalu dianggap dengan yang baik. Tapi dia bilang ku tegur dan ku tegur dan saya suka dengan video-video lama karena itu kami selalu ingat ke masa lalu. Masih ingat orang tua dulu kalau dia larang jangan mandi laut, besok kita pergi. Saudara tahu dia tidak bilang sayang, kau makan sayang, dia kejar lu dari kayu bang. Itu dia tapa lu, kita bilang ampun mam, ampun, oh dia takut bang, ampun mama, kaki begini. Tapi saya tanya saudara, dia benci saudara? Tidak, dia takut saudara tenggelam dan mati bobi saudara. Ngerti? Tapi kan kalau kita masih anak kita bilang mama, lu mau senang-senang, lu mau senang, tapi dia pikir lu akan mati di situ. Dulu kami tidak punya kendaraan di keluarga saya, tapi saya ini kan bergaul dengan banyak orang, jadi pinjam orang pun motor. Dan betapa sombongnya saya datang ke rumah bapak. Itu mama selalu bilang gini, sahabat motor, orang mama, lu kasih pulang sekarang. Kalau lu ada apa-apa, siapa mau tanggung jawab? Itu bahasa pertama. Kedua, kalau lu ini ada apa-apa, lu bisa ganti orang motor. Bahasa itu keras, tapi betul juga ya. Kita ini gaya-gaya, kalau kecelakaan atau lampu pica, saya kan tidak mungkin zaman itu kita ada uang, pasti bilang mau tolong lampu pica ya. Tapi lihat, tapi kita selalu melihat, mama ini sudah bisa kasih kesempatan. Walaupun satu waktu, ketika saya pernah bonceng saya mama dari rumah ke gereja, saya dalam hati ada rasa mau ganggu mama tua waktu itu. Mama ini dulu larang, sekarang suruh antar di gereja naik motor. Tapi bukan itu maksud saya. Kemarahan dia itu ada dasar kasih. Dia tidak ingin anaknya mati. Dia tidak bisa lihat anaknya mati. Mengerti? Tuhan dalam kematahuan dia tahu kapan dia harus ngomong baik-baik dengan kita dan kapan dia harus bentak dengan kita. Kapan harus dia keras tegur kita dan kapan dia harus lembut dengan kita. Saya pikir betul ya. 3 anak saya ini tahu cara saya didik mereka. Waktu mereka masih kecil itu kalau dipanggil pelan itu kadang-kadang mereka dengar. Bahkan bisik saja mereka dengar. Jenny, Cynthia, Jordan, ya kadang harus naik sedikit. Jadi Jordan, Cynthia belum dengar. Jenny,
Jordan Cynthia belum dengar. Dede, Jordan Cynthia, Bapak. Gitu. Kalau tidak naik, kadang-kadang kita orang tua begitu. Betul Pak Pendeta. Ya, kalau betul, mau baik-baik, dong cuek bebek. Jadi tahu cuek bebek itu model apa ya? Ini bebek itu menjengkel, kalau saudara menyeberang itu, dia kalau jauh dia tetap pelan. Saudara mau oto, mau rem, kalau dia tetap pelan. Tapi ada waktu di mana kita style mereka. Gitu ya. Saya pikir Bapak juga tidak beda-beda. Beda-beda tipis dengan kita kadang-kadang. Tuhan sayang kita tidak selamanya di elus kita. Makanya sering kadang-kadang kita jalan-jalan, motor baik, tadi masih baik, tiba-tiba mau berbisnis, kok dia mati. Ya tidak selamanya begitu ya. Mungkin Tuhan tegur saudara. Ada amin. Ada banyak hal yang Tuhan bisa pakai. Ingat, kasih Allah jangan dibatasi hanya dengan sesuatu yang baik. Teguran itu juga baik. Amin. Dulu saya pikir-pikir, kenapa ini guru-guru ini? Kan dong pintar, makanya dong jadi guru. Tapi kenapa? Dong kasih PR itu banyak sekali. Kami kita pulang bukan bilang, ini guru sudah ada kerjaan lah dong. Kasih sedikit PR, sedikit PR. Itu juga didikan. Dia tahu kalau tidak kasih PR, apalagi anak-anak upah ini. Pulang itu dia hanya dua, kalau bukan bermain tidur. Lalu dia mau jadi apa? Tapi kita kan senang, puji Tuhan. Ini hari Om tahu buat apa ya? Tidak kasih kita tugas. Ya sekali lagi, Alkitab berkata, barang siapa ku kasih, ku tegur dan ku ajar. Lalu kita kritis, kita bilang gini, kenapa ya ikut Tuhan ini susah ya? Itu satu dia, hidup kacau balau. Tuhan sudah tegur dia ya. Beta nih, salah sedikit, Tuhan tegur langsung. Anak panas, demam tinggi, hela step. Hantar kan Tuhan tegur kita begitu tuh. Oh Tuhan, beta minta ampun. Beta mau jadi majelis, gara-gara ini urusin ada, beta senyum. Kalau Tuhan kasih dia step, kita bilang Tuhan, saya mau Tuhan. Ya, kadang-kadang seperti itu. Bentuk kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara, yang Amsal mengatakan gini, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatan. Kadang-kadang seperti tadi ya, anak itu sudah dipukul, sudah minta ampun, masih juga. Kadang-kadang Tuhan harus tegur kita ulang. Ayat 12 bilang, karena Tuhan memberi ajaran dengan baik kepada siapa? Karena Tuhan memberi ajaran kepada siapa? Yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi kalau ada bapak, ada mama yang sedikit sayang dengan saudara, jangan saudara bilang mama kolot, bapak kolot. Jangan. Karena mereka sadar, mereka sayang saudara. Kalau bapaknya bilang, iya, anak jam pulang terlalu malam, itu bukan membatasi Anda, tapi tadi dia bilang ada rasa sayang dengan saudara. Kenapa? Di luar sana nenek bilang berbahaya. Ngerti? Jadi kasih Tuhan itu memberi kita ajaran. Dan yang saya suka adalah karena Tuhan memberi ajaran kepada yang. Jadi kalau saudara ditegur jangan marah Tuhan, karena itu tanda bahwa Anda dikasihi Tuhan. Sekali lagi, kalau saudara ditegur Tuhan, saudara jangan protes Tuhan dan bilang Tuhan kenapa beta ditegur terus begini. Ya kita yang bilang karena Anda orang yang dikasihi Tuhan. Kalau saya bisa ganti, karena Anda orang yang paling disayang Tuhan. Justru kalau Tuhan tidak tegur itu yang Anda harus takut. Masih ingat dengan bahasa orang-orang tua kami dulu. Mereka selalu bilang begini, ingat ya, kalau mama masih omong lu dengar,
Soalnya nanti kalau mama tidak omong, urus lu sendiri sendiri. Itu bahasa itu sederhana. Kalau mama masih omong, lu tidak dengar, ada waktu di mana mama tidak akan omong lu lagi. Kita pikirkan enak, mama tidak omong lagi. Tapi itu kata mendalam. Lu siap-siap bapak. Kalau dia bukan tiba-tiba dia bohong dulu. Ada saja kadang-kadang teguran. Ketemu di jalan tiba-tiba ada saja ketemu masalah gitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Ini yang kita bilang. Jadi kalau saudara ditegur jangan marah tuh. Kalau bilang Tuhan sudah sayang beta, justru Tuhan sayang saudara. Satu waktu ada pelukis yang hebat, kalau dia mau lukis satu kota di satu negara, dia naik ke lantai paling tinggi. Dia lukis kota itu bagus ya. Tapi dasar pelukis ya. Biasanya itu kalau pelukis yang baik, dia bukan hanya lihat dari dekat, dia mau lihat dari jauh. Dia gambar lagi, dia mundur lagi. Orang Bapa bilang dia kayak. Dia mundur, dia lupa bahwa dia sudah pada ujung gedung ini, sudah pada ujung dan dia akan jatuh. Saudara tahu, temannya muncul, lihat dia sudah hampir jatuh karena terlalu kekeh. Lalu temannya ini pikir kalau dia berteriak dia kaget, dia jatuh. Kan pasti dia kaget, lihat begini dia jatuh karena badannya masih miring sini. Apa yang dia lakukan? Temannya dapat otak, temannya lari ke lukisan karena temannya di depannya dia. Lari ke lukisan lalu dia tendang lukisannya, kasih hancur. Apa yang terjadi? Dia lari ke lukisan dan dia bilang, "Kenapa kamu rusak lukisan saya? Saya sudah lukis dengan begitu detail dan begitu bagus." Dia bilang, "Karena kalau saya berteriak, mau jatuh, kamu kaget, kamu bisa jatuh ke belakang dan kamu mati. Kalau saya berusaha, kamu akan berlari ke depan dan kamu tidak akan jatuh dan kamu selamat." Kadang-kadang kalau Tuhan hanya pakai yang baik saja, kita bisa seperti tadi, kita bisa lengah dan kita jatuh. Berapa banyak orang karena kelebihan, kekayaan, gagal jatuh. Kadang-kadang Tuhan harus ambil toki sedikit supaya kita balik dan bilang, Tuhan ternyata baik. Mengapa Ayub bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan? Karena dia sadar kadang-kadang Tuhan harus pakai teguran. Teguran bukan berarti dia benci. Teguran berarti Anda orang yang paling dikasihi Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tadi ilustrasi saya sudah kasih tahu. Sekarang sudah lihat yang ketiga. Ini lupa diedit. Tiga itu begini, bukan gitu. Yang ketiga, ya ini pasti saudara setuju bahwa kasih Tuhan itu datang dengan pertolongan. Bahkan kadang-kadang lewat berkat. Tapi ingat, di belakang tadi dia bilang harus juga seimbang. Bukan hanya terima berkat-berkat, teguran pun bentuk kasih Tuhan. Tapi yang ketiga supaya sedikit menghibur, kadang-kadang Tuhan turun kita dengan pertolongan dan berkatnya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sejahatnya Bapa, biar kita bilang Bapa paling jahat. Saya pikir tidak ada Bapa yang membunuh anaknya kecuali Bapak-bapak khusus. Kenapa Bapak khusus? Karena kemarin istri saya bilang, Bapak ini ada berita seorang istri menyerahkan seorang anak umur 16 tahun untuk menjadi budak seks bagi suaminya. Ini Bapak gila. Ini Bapak yang baik pasti ada punya rencana. Nah, saya tidak bermaksud apa-apa, anak saya dua ini tidak salah menafsir. Dulu waktu kecil, ini adik saya ini, Maeta ini paling bungsu. Apa saja Tuhan, orang tua kasih dia perhatian, sehingga ada muncul di hati kami masih kecil. Kalau dia sah, kalau dia kecil, dan mama selalu bilang, kan dia paling kecil, nah begitu. Saya dulu tidak memahami, waktu saya jadi orang tua baru saya paham. Waktu saya antar si dia karena dia bungsu, saya baru paham di situ. Wow, betul ya. Bungsu bukan karena kita mau kasih dia perhatian, tapi karena dia paling kecil, dia kasarnya dia belum bisa bikin apa-apa. Jadi
perhatian saya sedikit berlebihan, dan satu hari Cynthia termasuk orang yang dekat dengan saya, terlalu dekat sampai saya pernah lupa dia di pom bensin. Karena kemana-mana dia selalu ikut, Papa ikut ke naik. Kemana saya Bapak naik? Satu waktu saya di Pertamina-nya Pak Fekileri gitu, saya kasih dia dulu tunggu, Bapak mau antri. Ya, saya kasih dia di situ, dia tunggu. Habis isi bensin dia lari terus. Istri tanya mana anak? Oh ya lupa di saya. Nah tapi maksud saya begini, jadi saya punya kehidupan cukup dekat dengan dia. Jadi waktu pisah itu ada satu hari di mana saya sadar bahwa satu waktu, kan dia sudah omong lama bahwa dia mau jadi hamba Tuhan. Mungkin karena perasaan itu saya sadar bahwa dia satu saat akan terpisah dengan saya. Satu waktu saya bentak dia, dan dia sakit hati luar biasa. Sakit hati loh. Mungkin kakak-kakak tidak tahu saya bentak dia hanya gara-gara sesuatu yang sederhana. Tapi kalau sudah tanya, saya sengaja. Kenapa? Karena dengan mungkin saya sedikit bentak dia tidak lagi berpikir tentang saya saat ketika dia berantem. Dia dengan relanya pergi. Polisi ini waktu marah-marah juga. Tapi sebenarnya itu saya sengaja supaya membentuk karakternya, minimal tidak ingat kita. Bukan berarti dia ingat selamanya, tapi dia punya mental sudah harus dibangun. Sebagai papa yang jahat, dalam tanda kutip, saya bentak dia sampai dia nangis. Tapi sudah tahu menjelang 2 hari saya pulang, saya tidur dengan dia, dan saya berlutut di dia dan saya bilang, minta ampun, Bapak minta ampun. Kami nangis sama-sama, hanya itu saya minta ampun. Tapi saya bilang, ini sudah yang Bapak harus jelaskan. Satu waktu Bapak akan ketinggalkan lu berjuang sendiri. Kalau lu tidak biasa dengan hal-hal, lu hanya biasa dengan hal baik, lu tidak bisa bertahan. Di luar sana itu bagaikan hutan belantara. Ada singa, ular akan menerkam lu. Kalau lu tidak biasa dengan sesuatu yang keras, lu akan tinggalkan, lu akan kecewa, dan lu tidak bisa bertahan. Lalu kami berdoa bersama-sama. Dia ngerti dan kami peluk. Sudah semua ngerti. Jadi waktu ospek dia dibentak, saya lihat sama dia, lu menangis hari tidak? Dia menangis hari terakhir karena dia rasa terharu, akhirnya lolos. Tapi waktu saya lihat dia dibentak, saya lihat fotonya itu, maka saya marah karena ada kotor di sini. Saya bilang, itu anak saya darah. Saya tanya kakak kelas, itu anak saya darah ya? Tidak Bapak, itu lompo. Dia tidak nangis, saya yang marah, ngerti ya? Tapi saya mulai tarik kesimpulan, betul, Bapak kadang-kadang seperti itu dalam hidup kita. Dia kasih kita yang keras supaya kita sadar dunia tidak gampang kita hadapi. Kalau Tuhan latih kita hanya gampangan, kita jadi orang yang lemah dan putus asa. Tapi dia kasih yang keras supaya kita sadar hanya Tuhanlah yang mengasihi kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau Bapak saya, model saya ini yang masih berdosa, tidak rela anak saya ada seorang pun yang menyentuhnya. Walaupun kadang-kadang saya marah dan dia sakit hati. Apalagi Bapak di surga. Dia pasti tolong kita waktu kita susah. Dia pasti tolong kita waktu kita nangis. Dia tolong dan mengerti kita waktu kita ada dalam titik terendah dalam hidup ini. Dia mengerti karena dia mengasihi saudara. Tapi dia juga tidak mau saudara hanya menilai dia mengasihi saudara dengan berkat-berkat yang ada. Amin. Roma 28 ayat 28 kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Tuhan. Dia mau pakai apa saja untuk membentuk kita, itu kasih Tuhan. Amin. Dia bentuk kita dengan cara apapun, itu kasih Tuhan. Kadang-kadang dia bentuk kita dengan lembut, tapi kadang-kadang dia bentuk kita dengan keras. Tapi sekali lagi, itu masih kasih Tuhan. Dia bilang, dia bisa pakai apapun untuk menolong kita. Ada amin? Tuhan kadang-kadang tolong kita juga dengan berkat. Tapi Tuhan tidak mau kita terlalu andalkan berkat, apalagi mengukur berkat sebagai bentuk kasih Tuhan. Amin. Saya tanya saudara,
dalam perjalanan kita, ada waktu kita bisa memberikan semua yang diperlukan anak. Betul ya? Masih kecil masih ingat ya, anak-anak saudara masih kecil. Waktu masih kecil, anak saudara itu uang, saya sudah bilang uang tidak ada. Tapi kalau dia lewat pasar selalu dia minta. Pada saat itu juga tidak ada uang. Bapak beli oto dulu. Bukan beli oto yang itu. Beli oto yang mas-mas punya. Tapi kan selalu kita bilang, tidak ada uang. Kalau ada saja. Jangan, sudah ada uang. Mama tidak ada uang. Jangan lagi. Mama, lalu dia mulai merayap di bahu saya. Saudara tidak kasih. Lalu saudara beli ikan, beli daging ayam, saudara masak. Lalu saudara kasih dia makanan. Saya tanya saudara, pasti dia sebagai anak yang belum memahami, dia bilang, Bapak ini sudah sayang beta, tidak kasih. Tapi bentuknya lain. Itu daging ayamnya ada kecap. Lu makan itu ke darah saya sayang lu. Ya kan? Karena kalau bapak sayang dia, saya bilang nggak boleh. Hanya ambil itu oto ya. Itu apa? Oto plastik pak. Ya. Bapak nanti sampai di rumah, subuh saat main, bapak taruh kecap belum makan. Tapi karena bapak sayang, tidak selamanya dia harus beli oto. Dia kasih bentuk lain, makan. Nah selalu ingat, berkat tidak selalu bentuk dalam bentuk oto tadi. Uang mungkin kita, Tuhan tidak kasih uang. Tapi Tuhan kasih kita kesehatan. Berkat tidak boleh terjemahkan satu titik. Supaya kita bisa lihat keseluruhan bahwa Tuhan tetap baik. Uang kita tidak ada, tapi kita sehat. Berapa banyak orang ada duit banyak, tapi sakit terus di Malaysia periksa, Singapura periksa, Amerika periksa, pulang gak mati. Anda tidak ada uang, makan super mie setiap hari, tapi dokter bilang, Bapak, jantung sehat, ginjal baik, mata apalagi. Bukankah ini bentuk berkat Tuhan? Jadi berkat jangan diterjemahkan satu saja. Amin. Saya senang. Biar kita tidak ada doi banyak. Yang penting lipstick masih paten. Tapi sekali lagi kasih Tuhan seperti itu. Saudara. Tapi saudara mengerti ya. Yang terakhir, kasih Allah itu harus diterjemahkan bukan hanya berkat, bukan hanya yang baik-baik saja, teguran. Tapi juga Tuhan kasih berkat. Berkat harus diterjemahkan luas. Supaya kita tidak gampang menyalahkan kasih Tuhan, apalagi kecewa sama Tuhan. Yang terakhir, kasih Tuhan itu bentuknya apa? Proses melalui masalah yang kita hadapi, itu bentuk kasih Allah. Jadi kalau saudara ada masalah, hanya ada dua, bisa saja karena dosa, tapi saya tidak hubungkan dengan dosa hari ini. Saya menghubungkannya dengan kasih Allah. Tuhan harus kasih izin Anda punya masalah. Anak-anak yang kalau kita larang dia, anak jangan main pisau anak, dia tetap menangis, berteriak, pegang pisau, itu sering kasih tinggal saja. Nanti dia belajar potong-potong kangkung. Dia habis potong kangkung, dia potong di penjara. Dan waktu dia berdarah, dia menangis. Saya datang, saya bilang, tadi makanya mama bilang jangan pegang pisau. Mengerti? Kadang-kadang orang itu dijelaskan tidak mau diterima. Doakan saja Tuhan, antar saja Tuhan. Betul. Ada orang kita omong-omong tidak mau dengar, Tuhan antar. Tuhan kadang-kadang pakai persoalan untuk menyatakan saya sayang kamu. Anda tidak percaya? Itu Alkitab yang bilang, Yohanes 11. Perhatikan, Yohanes 11 tentang siapa? Lazarus yang mati. Mari perhatikan, siapa Lazarus? Dia punya saudara, dua nama Marta. Yang satu nama Maria. Sekali lagi, satu nama Maria, satu nama Marta. Marta, kasihan deh lo. Tapi mau saya dicoba perhatikan, ini menarik. Ini ayat saya mau, wah tadi pagi saya renung, saya bilang, iya Tuhan ini baik.
Tuhan sayang saya, kadang-kadang Tuhan izinkan dengan cara kasih saya. Izinkan saya. Bukan Tuhan kasih, tapi Tuhan izinkan saya ada masalah. Coba perhatikan ini. Ada seorang yang sedang sakit. Ingat, sakit itu kadang-kadang Tuhan izinkan sebagai bentuk kasih Tuhan. Mungkin ada yang tidak serap, tapi menurut saya begitu. Namanya Lazarus. Tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Kalau begitu Lazarus anak berapa? Bingung kan? Tidak usah urus itu. Maria ialah perempuan yang pernah menyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 3 bagus. Dan Lazarus yang sakit itu, siapa yang sakit? Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, halo, bilang apa? Dia yang kau kasih sakit. Bisa tidak orang bisa yang Tuhan sakit? Bisa, jangan terlalu ekstrim. Ada pengkhotbah yang mengajarkan bahwa orang benar tidak sakit, bodoh. Ini Alkitab bilang dia yang kau kasihi. Jadi kita tidak bisa bebas. Bahwa kadang-kadang sakit pun bisa Tuhan mencurahkan kasihnya lewat sakit. Saya kasih contoh. Kadang-kadang sakit baru kita dapat perhatian ke anak-anak. Mama itu kasih keluar beli bakso setengah mati, tapi coba lu sakit. Pasti mama tanya mau bakso. Anak bilang mau lupa, nah gado-gado. So dari mama, nah sudah rendang saja. Pada waktu kita sehat tidak tanya, jangankan rendang. 1 biji kacang merah itu tidak tanya. Tapi waktu kita sakit, kita mama sayang kita luar biasa. Kalau makan mereka, biar dia tidak ruang, dia bilang pinjam di mana kasih yang makan dia enak. Makanya selalu sakit lah saudara. Lihat, Allah pun demikian. Kadang-kadang dia kasih persoalan supaya dia mau kasih tunjuk bahwa dia sayang saudara. Itu paling gampang sudah itu. Saya masih ingat kecil-kecil. Pernah satu waktu oleh karena saya kurang makan sayur, mata saya bengkak. Saya tidak akan lupa. Mata saya bengkak, saya sakit sampai hampir buta karena dikatakan saya kekurangan vitamin A. Saya masih ingat saya bengkak di bank NTT itu beli kasih saya auto trade dari plastik besar sekali. Saya pertanyaan saya, apa hubungannya mata saya sakit dengan auto? Sebenarnya bentuk kasih saya. Sambil mereka omong gini, cepat sembuh, suai. Ngerti? Coba saudara tidak sakit. Kau tarik auto pakai sendal. Bayangkan itu auto, kan kita masih kecil begitu. Kalau tidak mampu tarik sendal, saya bayangkan auto tarik. Tapi kalau lu sakit, lu tenang sama mama, lu tenang sama anak. Sate, lu mau sate Madura, sate Aceh, sate Sabu, semua muncul. Dan begini Tuhan. Dia bilang, anak yang engkau kasih sakit. Jadi jangan pernah menghakimi seseorang kalau dia sakit bilang semua dosa aku semua mati. Tidak selamanya. Ada orang memang sakit karena ditegur Tuhan. Tapi karena ada orang sakit karena memang seizin Tuhan. Itu dia bisa melihat kasih Tuhan. Amin. Sekali lagi, ini ada Ibu Lin di sini. Ada keluarga yang Ibu Lin, yaitu Ibu Ayal. Sakit kanker, suaminya pendeta. Apakah Tuhan marah dengan dia? Saya tanya. Justru dia melihat kebaikan Tuhan waktu dia kanker. Bagaimana Tuhan tolong dia, bagaimana Tuhan kasih dia kekuatan. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan waktu saudara punya masalah. Tuhan, kenapa kasih kita masalah? Kadang-kadang Tuhan izinkan masalah, bentuk kasih Tuhan. Saudara ngerti ya? Jadi kalau ada masalah atau semarah-marah sama Tuhan. Yang menarik ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, perhatikan lagi. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah dimuliakan. Kenapa Tuhan sayang saudara? Karena Tuhan mau lewat masalahmu, nama Tuhan mau dimuliakan. Satu waktu ada seorang anak kecil yang sakit dalam catatan Injil. Waktu dia sakit, dan orang tanya, ini dia sakit karena siapa ya? Masih ingat ya?
Kalau Tuhan bilang, ini anak sakit karena aku punya rencana untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau saudara mengalami masalah, bilang sama Tuhan, proses saya supaya kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup saya. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Lalu ayat 5, Yesus, ini menarik lagi, bukan hanya sakit. Yesus memang mengasihi Marta dan juga kakaknya. Siapa kakaknya? Maria dan Lazarus. Kalau ikut susunan begini, berarti Marta paling besar, Maria kedua, Lazarus bungsu. Maria, Marta lalu Lazarus yang bungsu. Namun setelah didengarnya, halo, perhatikan saudara jemaat Tuhan, perhatikan ayat 6 ini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ini lucu. Dia bilang dia sayang Lazarus, Tuhan sayang Lazarus. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Kalau saudara berdoa, belum datang jawaban, jangan bilang Tuhan susun sayang beta. Ini dia sayang, dia tunda Bapak. Kadang-kadang kita marah Tuhan, kita malas gereja, Tuhan sudah sayang beta. Berdoa Tuhan sudah muncul. Dia sayang, tapi dia tunda. Kenapa dia tunda? Karena pasti dia punya rencana. Amin. Anak 12 tahun bisa nikah tidak? Harusnya tidak. Tapi bisa tidak anak 12 tahun dikasih nikah? Bisa. Tapi bapak yang dewasa tidak akan kasih kawin anaknya umur 12 tahun. Kenapa? Tunda sampai dia umur tepat dewasa dulu. Karena dia akan hadapi masalah yang banyak. Bapak di surga kadang-kadang kasih tunda jawaban kita, bukan karena dia benci, dia sayang. Kenapa? Karena dia tahu ada sesuatu yang lebih baik untuk kita. Bapak yang sebagai undangan harus tiba-tiba cuma minta Bapak, dia lari ke stadion. Padahal kita sudah doa, kita cinta Tuhan, kita tahu Tuhan sayang kita. Tunda Bapak. Jangan salahkan Tuhan. Ada rencana Tuhan. Anda tidak percaya, coba kita baca ayat selanjutnya, bilang apa? Kalau saudara baca, pada akhirnya Lazarus dibangkitkan. Tapi kalau saudara bilang apa? Kenapa dia sengaja tunda? Kalau saudara baca ayat selanjutnya itu bagus. Karena sekali lagi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ada yang ditunda, ada yang belum dijawab, sekali lagi jangan marah Tuhan. Apalagi vonis dia tidak mengasihi aku. Stop. Ada amin. Stop mengatakan Tuhan tidak sayang saya hanya karena dia menunda jawaban kita. Karena ciri khas orang yang dikasihi Tuhan itu dia tidak peduli mau dijawab tidak dijawab, tidak membuktikan bahwa dia dibenci Tuhan. Kadang-kadang sisi lain kita ekstrim mengatakan saya dikasihi Tuhan, tapi sisi lain kita terlalu ke kiri sampai kita ekstrim mengatakan itu tadi saya bilang, kalau Tuhan baik-baik saja, Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya. Tapi kalau ada sesuatu yang terjadi, sakit, penyakit, persoalan, pergumulan, beban berat, doa yang belum terjawab, kita anggap Tuhan tidak mengasihi. Stop. Mari kita lihat Roma 8 ayat 35 bilang gini, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Lalu ayat selanjutnya bilang begini, siapakah tadi dibilang, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasankah? Kelaparankah? Apalagi? Ketelanjangankah? Apakah itu semua dapat memisahkan kita? Ayat ini lanjut mengatakan tidak, karena Allah yang mengasihi kita menjadikan kita lebih dari orang-orang yang benar. Ada amin. Berarti yang Tuhan maksudkan adalah mengasihi saudara itu tidak berarti Anda bebas dari sebuah persoalan, tapi di dalam persoalan dia mau Anda tetap mengasihi dia karena dia tetap mengasihi Anda. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah mengerti sampai di sini?
Kalau saudara sudah mengerti, maka saudara dengan baik-baik. Saya tutup sebagai poin terakhir lalu kita berdoa bersama-sama. Saudara lihat baik-baik bahwa Tuhan, sekarang saudara sudah mengerti ya, bahwa biarkan mereka main dari sini. Kalau saudara lihat baik-baik, kasih poin terakhir saja, yang terakhir. Kalau saudara lihat baik-baik, sekarang saudara paham ya. Kita semua pernah bertanya, Tuhan, apakah Tuhan sayang saya? Kalau Tuhan saya pekerjaan suami saya kok belum dapat dana. Bisnis saya kok tambah hari, kok tambah tua. Saya sendiri sebagai dengan istri berkata gini, Tuhan, dibanding pelayanan orang lebih dahsyat. Apakah Tuhan sayang saya? Saya menemukan itu sendiri jawabannya. Tuhan izinkan sesuatu terjadi, bukan semata dia benci saudara, tapi kadang-kadang dia punya rencana yang lebih besar untuk kita. Amin. Contoh orang yang mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan. Jadi orang yang dikasihi Tuhan dan orang yang mengasihi Tuhan adalah Ayub. Dia mengerti betul kasih Tuhan. Makanya waktu dia dikasih berkat, puji Tuhan, betul ya? Tapi istri, anak-anaknya dikasih mati, bisnisnya hancur, dia masih bilang, terpujilah Tuhan. Dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil. Kenapa? Karena dia mengerti konsep tentang Tuhan. Tuhan bukan yang baik saja, tapi waktu dia diproses, dia tetap bilang Tuhan baik. Itu ciri khas orang yang telah mengalami dan mengerti kasih Allah. Yang kedua, Sadrak, Meshak, dan Abednego. Mereka orang yang cinta Tuhan. Satu waktu di dalam kitab Daniel, mereka bilang, mereka yang tidak makan santapan raja, mereka harus makan santapan raja. Dan di dalam santapan raja itu ada makanan-makanan yang oleh orang Yahudi, orang Israel, dianggap sebagai makanan najis atau minuman najis. Tapi mereka memilih untuk tidak sentuh. Mereka bilang, kasih kami sayur saja. Ya, itu mestinya kan? Lalu waktu diuji apa yang terjadi? Mereka lebih pintar. Bukan itu maksud saya. Itu bentuk kebaikan Tuhan. Itu bentuk kasih sayang Tuhan. Tapi perhatikan, kasih sayang Tuhan tidak selamanya yang baik. Satu waktu mereka sudah setia, hidup dalam kebenaran. Datang si Nebukadnezar berkata, mulai besok kamu tidak boleh menyembah siapapun, Allah manapun. Kalau engkau nyembah, kau dibakar di perapian 7 kali lipat panasnya. Pertanyaan saya, kalau Sadrak, Meshak, Abednego hanya melihat kasih kebaikan Tuhan, yaitu jadikan mereka pintar, jadikan mereka orang hebat, maka pasti mereka kecewa dengan Tuhan. Tapi karena mereka lihat kebaikan Tuhan itu dalam segala dimensi, susah senang kebaikan Tuhan bisa dinyatakan. Apa yang terjadi? Waktu disuruh, kamu mau menyembah atau tidak? Sadrak, Meshak, Abednego berkatakan, Tuhan kami pasti sanggup. Tapi dengar baik-baik, kalaupun Tuhan kami tidak sanggup atau tidak mau menjawab, dengar, kami tetap tidak menyembah dewa Tuhan. Kami tetap setia sama Tuhan. Itu maksud saya. Tujuan dari firman Allah yang saya sampaikan adalah, kalau engkau dapat berkat, bilang Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya. Tapi kalau Tuhan izinkan masalah, tetap seperti Sadrak, Meshak, dan Abednego, kita tetap menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, saya tetap setia dengan Tuhan. Saya tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan memberkati. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa.